saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema hari ini yaitu bijak berencana. Ya, bijak berencana. Untuk berencana dengan bijak itu menguras energi dan menguras otak. Ya, sehingga seringkali kita kalau mikir mukanya kayak yang di itu ya. Nggak bisa mikir sambil senyum, ya, apalagi membayangkan sesuatu yang sulit untuk diduga, ya. Jadi menguras energi, menguras pikiran, ya. Bijak berencana. Ada beberapa ayat yang saya baca, saya bawa Alkitab jaga-jaga kalau TV-nya nggak hidup, ya. Ada di situ, soalnya ayatnya lain-lain ya, bingung bolak-balik. Baik, kita baca yang ada di situ saja. Saya bacakan bagi kita semua. Yang pertama ada Amsal 16 ayat 3. Ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Lalu Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lalu Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Masih ada 100 ayat lagi tentang rencana, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini hanya beberapa ayat yang saya ambil dari firman Tuhan. Sebenarnya ada banyak sekali. Ya, tadi mencakup ada perwakilan dari perjanjian lama, ada perwakilan dari perjanjian baru. Ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia namanya bijak, kan bijak berencana ya tadi temanya ya. Bijak itu artinya, ini saya hanya ngambil salah satu atau salah dua dari maknanya. Jadi banyak pilihan maknanya. Saya ambil yang kira-kira cocok untuk dibicarakan untuk hari ini. Bijak artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Lalu rencana itu artinya juga banyak dan saya hanya ambil beberapa. Cerita, rancangan, konsep, maksud, niat. Jadi kalau coba dirangkaikan, bijak berencana secara etimologi dalam bahasa Indonesia artinya dengan akal budi membuat rancangan, ya, dengan akal budi membuat rancangan. Nah, apa tujuan membuat rencana? Ya, Niko, apa tujuannya membuat rencana? Tambah-tambah kerjaan aja kan? Kalau melakukan aja. Ngapain pakai rencana-rencana? Ya, kadang ada di suatu tempat ada kepercayaan, kok kalau direncana-rencanakan malah batal ya? Kalau nggak direncana-rencanakan malah jadi. Ya, waktu kami di SKM gitu, obrolan di antara guru dan karyawan. Ya, kalau di planning hari H batal. Pas spontan tiba-tiba, yuk ke Pontianak yuk, ayo pada ikut. Ya, lalu muncullah kalimat itu, kok kalau direncanakan malah gagal, nggak direncanakan malah jadi. Iya. Jadi perlu nggak rencana sebenarnya? Perlu. Kalau nggak perlu ngapain ada tema ini ya kan? Apa tujuannya membuat rencana? Ya simple aja, nggak usah pusing-pusing ya. Supaya rencana berhasil. Ya tujuannya. Kalau nggak mungkin berhasil, ngapain bikin rencana? Bikin rencana karena diharapkan ada hasilnya dan tentunya hasilnya sesuai dengan rencana. Sesimpel itu. Ya, ini hanya pertanyaan dan jawaban. Habis itu kita makan. Ya. Mengapa harus bijak dalam berencana? Tadi kan temanya bijak berencana. Kenapa sih perlu bijak dalam berencana? Ya, tambah-tambah masalah aja, udah bikin rencana aja pusing, tambah lagi bijak lagi. Ya. Ini pemikiran saya ya, perenungan, hasil perenungan. Yang pertama,
Ada banyak orang yang nggak punya rencana dalam hidup. Ya, itu memang orang yang parah ya, orang yang parah. Ada orang yang hidupnya nggak ada rencana, semua disediakan, dia dari kecil semua disediakan orang tuanya, di dalam hidupnya tidak ada tuntutan, yang penting anak saya sekolah, dia juga yang penting saya sekolah. Ya, kalau sekolah yang penting saya lolos dari KKM, berarti naik kelas terus. Ya, mau ngapain nanti? Oh, tergantung Tuhan. Ya, beriman banget ya. Cita-citanya apa? Terserah Tuhan. Setidaknya harus ada lebih spesifik. Oh, ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Wah, banyak banget dulu tuh zaman saya SD kayak gitu jawabannya. Menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Udah kelas 3 SMA, udah bulan Mei, udah selesai ujian nasional, ditanya, nanti mau kuliah kemana? Nanti biar Tuhan yang tentukan. Ya. Ada banyak orang gak punya rencana. Udah pacaran 5 tahun ditanya, bang kapan kita nikah? Nah, kita doakan dulu ya. Kenapa dulu nggak berdoa dulu sebelum pacaran ya? Pas pacarannya jangan tahun kelima ditanya masih berdoa dulu. Ya, nggak ada rencana, cuman pengen punya pacar doang. Ya, kuliah juga ada banyak orang yang karena dipaksa orang tua atau ditentukan oleh orang tua. Ya, sehingga itu rencana orang tua, bukan rencana dia. Sehingga tidak sedikit orang setelah lulus juga nggak jadi apa-apa dan tidak sesuai dengan bidangnya. Ya, kuliahnya astronomi, kerjanya di restoran. Misalnya ada teman saya gitu, kuliahnya geologi, ilmu bumi, kerjanya di restoran. Ya, ya mungkin dulu waktu kuliah, yang penting saya kuliah, malu kalau nggak kuliah dong, apalagi anak Jakarta. Ya, lahir besar Jakarta, masa nggak kuliah? Ya, tapi banyak orang yang menjalankan hidup tanpa rencana. Yang penting ada, oh ini ada peluang ini, ya udahlah ikutlah daripada nganggur misalnya. Jadi nggak mengikuti rencana. Ya, yang kedua, ini simple semua ya, nggak bikin pusing. Karena banyak orang membuat rencana yang kurang baik. Ya, kalau kita bilang rencana sih ada, tapi asal-asalan. Ya, asal-asalan, tidak matang. Ya. Ada gak orang kayak gitu? Banyak, ya. Mungkin lebih banyak orang yang membuat rencana yang kurang baik atau kurang matang daripada orang yang tidak punya rencana sama sekali. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika orang tersebut membuat rencana seringkali gagal. Ya. Karena apa? Karena ketika dia membreakdown goalnya, kan pertamanya dimulai dengan goalnya dulu ya, tujuannya, goal setting. Lalu kalau bahasa organisasi visi, ya visinya apa. Lalu rencana itu adalah misinya, how to mencapai tujuannya itu, gitu. Nah karena itu perlu rencana. Nah banyak cita-citanya gede, tapi rencananya itu nggak ada. Ya, visi Indonesia 2045 misalnya, menjadi negara yang aman, makmur, sejahtera, gemah ripah lojinawi, tapi korupsi jalan terus. Ya, tidak ada penekanan misalnya nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kerja keras nggak diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, alhasil apa? Udah bisa ditebak karena rencana yang tidak baik nanti 2045 jangan mimpi misalnya Indonesia jadi negara maju, negara besar. Kalau apa? Kalau masyarakatnya tidak nasionalis, ingin memisahkan diri, ingin menjadikan agamanya menjadi pemimpin dengan menomorduakan, menomortigakan orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda atau bahkan aliran yang berbeda, ya. Maka energi bangsa akan habis untuk mencegah perpecahan. Ya boro-boro mau maju ya di dalam aja masih gontok-gontokan. Ya maka itu misalnya ada mimpi, ada visi yang besar, maka rencananya ini harus matang. Usahakan sedetil mungkin. Ya, usahakan sedetil mungkin, step by step langkahnya bagaimana untuk nanti rencana itu, targetnya itu bisa tercapai. Ya, ada banyak pembelajaran di ilmu manajemen. Ya mungkin teman-teman lebih hebat daripada saya menjelaskan ya. Saya hanya pernah baca-baca artikel. Ya waktu SMA dulu juga ilmu belum sehebat sekarang. Ya paling yang terkenal apa? SWOT itu ya, SWOT. Ya tahu semua kan SWOT kan? Tahu, cuman nggak mau sombong aja ya. S-nya apa? Strength, kekuatan.
W-nya apa? Weakness, kelemahan. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? O-T-nya apa? Orang tua. O-nya opportunity, peluang. Peluangnya apa? Ya, misalnya kita mau mimpi jadi ahli pesawat luar angkasa. Wah, kalau di Indonesia sekolahnya nggak bakalan jadi. Ya, opportunity-nya nggak ada di sini. Ya, maka harus ke NASA sana, berarti ke US, ya, ke Amerika. Ya, baru ada peluang untuk jadi itu, untuk bidang itu. Lalu T-nya apa? Threat, ancaman. Ya, jadi SWOT, itu kan analisa bidang manajemen, ya. Nah, lalu berdasarkan analisa itu kita buatlah langkah-langkah. Jangan rencanakan hal-hal yang kemungkinan 90% gagal. Ya jangan, ya kita membuat rencana komprehensif mungkin untuk supaya kalau tidak ada aral melintang, kalau tidak berbenturan dengan rencana Tuhan, itu akan jadi, ya, auto sukses, ya. Nah, lalu apa? Banyak orang membuat rencana dengan tujuan salah, ya, bahkan jahat, karena cemburu, karena emosi, akhirnya mati anak orang, ya. CCTV tersambar petir, ya. Itu pakai rencana nggak? Pakai, udah dari berwaktu-waktu sebelumnya. Gimana caranya nih? Gimana caranya biar bunuh orang nggak ketahuan? Lalu gimana caranya untuk membangun satu konstruksi pemikiran dan peristiwa yang bohong, ya, tapi yang make sense, yang masuk akal, sehingga nanti akhirnya di pengadilan, oh ini kecelakaan, namanya juga adu tembak, ya, ada yang kena, ada yang enggak, misalnya, ya. Jadi banyak orang yang bikin rencana. Tapi sehebat-hebat suatu kejahatan direncanakan, pasti akan ketahuan juga. Kalau nggak ketahuan di dunia, ya di akhirat. Ya, di akhirat nggak ada CCTV yang tersambar petir. Ya, Tuhan tahu semuanya, bisa diputar ulang oleh Tuhan. Nah, banyak orang, ya, membuat rencana untuk kejahatan. Nah, lucunya seringkali orang berbuat jahat jauh lebih make effort, lebih berupaya membuat rencana sedetil mungkin daripada orang-orang yang berbuat baik. Ya, seringkali pelayanan mission trip misalnya, ya bukan MMT ya, kadang-kadang tempat lain lah, misalnya orang yang penting kita bagi-bagi aja, gitu, nggak ada rencana, asal-asalan, ya, bukan nggak ada rencana, ada rencana tapi tidak detail. Habis itu bingung, lah orangnya kok banyak ya, waduh. Ditegur sama misalnya, oh itu nanti bahaya, rapat-rapat orang nggak pakai masker, panitia ada masker nggak? Aduh lupa, ya, gimana dong? Apa boleh buat lah, yang penting kita berbuat baik, ya, misalkan kayak gitu. Nah itu perbuatannya baik, tapi rencananya kurang matang, ya, perbuatannya baik, atau ada yang membuat rencana dengan tujuan salah, ya, ini juga banyak nih. Nah, itulah yang membedakan. Oh nanti dibahas di belakang juga ada, tapi saya sebut dulu lah ya. Itulah yang membedakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Ya, bahwa apa? Nanti ujung-ujungnya kalau orang Kristen harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi kalau yang bukan Kristen biasanya untuk apa? Merendahkan diri, menaikkan mutu. Ya, sebenarnya kita mau menonjolkan diri, mau menonjolkan organisasi, mencari popularitas, mengejar keuntungan, tapi dengan hal-hal yang kelihatan baik. Ya, oh ini banyak nih kalau yang konspirasi tingkat tinggi itu hebat-hebat. Karena itu jangan heran ada orang yang ketika datang begitu manis sikapnya, elok parasnya, tapi ular di hatinya. Ada, tapi penampilannya bagus awal-awal. Ya, makanya jangan heran lihat orang bagus, begitu pegang kekuasaan keluar aslinya. Ya. Udah selesai dramanya, baru dia menunjukkan aslinya. Ya, ada orang seperti itu. Ya. Nah, jangan sampai orang benar nggak punya rencana atau rencananya asal-asalan. Padahal orang jahat aja merencanakan dengan baik, walaupun gagal juga. Ya, maka jangan kalah sama orang jahat. Ya. Tuhan adalah Sang Maha Perencana. Kenapa kita harus berencana? Keluarga aja berencana kan, KB kan, keluarga berencana, ada yang berencana punya anak 12, ya, pokoknya berencana, ya. Kita harus berencana karena Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Maha Perencana,
ya. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, biar kelihatan pinter ya. Hari pertama Tuhan menciptakan, kok ini nggak ditempel nyata ya? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang, ya kan? Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Lalu hari ketiga menciptakan apa? Itu di sini ya, misalkan juga ya, misalkan lalu ada benih-benih mulai tumbuh, ya. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan, saya ini nggak pinter gambar ya, benda-benda penerang, ya kan? Matahari, bulan, bintang, asik juga gini ya. Nah, lama-lama nggak perlu PowerPoint, gini nulis-nulis saja kan. Lalu hari kelima Tuhan menciptakan apa? Ya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, hewan-hewan yang di dalam air, yang di udara, ya kan? Hari ke-6, ya Tuhan menciptakan manusia. Gimana sih gambar orang? Saya kalau gambar orang gini doang. Nggak masuk akal nih, nggak masuk akal. Orang Kristen nggak logis. Masa duluan ada terang baru ada mataharinya? Ya, gini kata orang kan, kata orang ateis juga. Orang Kristen nggak masuk akal. Ya padahal dia nggak lihat ini ada kesinambungan antara hari pertama dan hari keempat, hari kedua dan hari kelima, hari ketiga dan hari ke-6. Benda-benda penerang ini memberi terang. Lalu hewan-hewan berenang di darat itu di dalam air, burung-burung di udara. Ya. Lalu hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan hari ke-6 juga makan tumbuh-tumbuhan. Orang juga makan, babinya makan daun singkong, orangnya makan babi. Ya. Logis kan? Ya, ini salah satu tafsiran. Ya, ini orang Yahudi bikin tafsiran kayak gini. Hebat rabi-rabi Yahudi itu. Ya, ini tafsiran dari rabi Yahudi, bukan tafsiran saya ya. Saya cuma pernah baca bukunya tapi lupa judulnya apa dulu waktu masih mahasiswa. Ya, ini salah satu menjawab akan tuduhan bahwa Alkitab itu, kitab Kejadian itu dongeng, ya bukan benar-beneran. Nah maka Rabi Yahudi membuat kaitan-kaitannya seperti ini. Nah loh, gimana nih? Lah? Wah, udah bisa 2 penutup nih. Ya, penciptaan dunia. Bayangkan kalau manusianya diciptakan duluan, terus dia mau berdiri di mana? Ya, mau berdiri di mana? Nggak kena gaya gravitasi bumi, nanti diciptakan melayang-layang dia ya, kayak layangan putus. Ya kan, ada gravitasi duluan, manusianya belakangan. Bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta begitu teratur? Waduh, ya, kalau kita mikir kita hidup 1000 tahun lalu, bingung kita ngelihat tuh. Kok ada planet-planet, ada apa di angkasa ya, bergantungan, nggak ada talinya, ya kan? Kalau itu bintang-bintang itu kan ada talinya, maka dia bisa bergantungan. Lah itu bintang di langit nggak ada talinya, bumi juga nggak ada talinya, tapi kok bisa diem ya? Diem dan itu muter, katanya berputar pada porosnya, pada porosnya juga nggak ada besinya di tengah-tengah, ya kan? Kalau engsel pintu kan bisa gini-gini karena ada engselnya itu. Ya, bumi nggak ada engselnya tapi kok bisa menggelantung gitu loh. Dan ada gravitasi bumi, planet dengan planet kok nggak tarik-tarikan, nggak tolak-tolakan tapi diem. Diem, bukan diem juga ya, maksudnya dia beredar pada garis edarnya. Ya, berputar pada porosnya, bisa teratur banget. Ya, maka kekristenan jauh lebih masuk akal daripada dikatakan dunia ini buer, tiba-tiba jadi bumi, jadi Jupiter. Itu jauh lebih tidak masuk akal. Ya, jadi terlihat bahwa Tuhan itu maha perencana. Bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Ya, Tuhan menyelamatkan manusia, penebusan Yesus Kristus bukan terjadi karena Tuhan udah kebingungan nyari cara untuk menyelamatkan manusia. Ya udah dah, disuruh tobat kagak tobat-tobat. Ya udah dah, anak gua udah gua suruh. Woi,
lu turun langsung dah, udah susah, kagak ada harapan dunia misalnya. Enggak, itu bukan rencana kagetan Tuhan karena merespons kedegilan hati manusia, bukan. Sejak mulanya, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, ya, Tuhan sudah tahu semua apa yang akan terjadi di depan. Dia maha tahu. Lalu dengan kemahatauannya Tuhan juga maha perencana. Dia merencanakan segala sesuatu dengan presisi, dengan akurat, nggak ada yang meleset. Ya, sehingga Tuhan Yesus datang di zaman itu, bukan di zaman sekarang. Ya, termasuk waktunya juga Tuhan yang tentukan. Ya, Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan Yesus datangnya zaman sekarang, cepat bertobat orang semua. Ya kan? Pasti waktu dia disalibkan, dia mau mengampuni, menebus dosa manusia, langsung live IG. Ya kan? Live IG, Facebook, semua siaran langsung, semua mulai dari TVRI, RCTI, Indosiar, SCTP, ya kan? Siaran langsung nih penebusan dosa-dosa manusia. Ya, barang siapa yang percaya diselamatkan, dijamin masuk surga. Percaya orang. Ya, kalau langsung siaran langsung, tapi kita jadi nggak ada kerja. Ya, Tuhan nggak mau, makanya Tuhan menebus dosa manusia ketika tidak ada internet. Kalau ada internet, penginjil nggak ada kerjaannya, misionaris hilang pekerjaan, ya pendeta juga mau ngapain lagi, ya. Nah, itulah Tuhan Sang Maha Perencana. Lalu juga Tuhan menyediakan sorga dan neraka, ya. Misalnya bukan karena, manusia kok bandel-bandel banget, gimana caranya ya biar dia takut nih, biar dia tobat. Oh kita ciptain aja neraka, enggak, neraka udah ada dari sononya. Sorga juga ada dari sananya, maka Tuhan menciptakan satu grand design yang begitu sempurna, ya, yang begitu sempurna. Kalau kita manusia itu rencananya tadinya sederhana, lama-lama makin detil, makin maju rencana manusia. Karena apa? Karena ada trial and error. Coba gini gagal, coba gini gagal lagi, bingung, lalu rapat. Gimana caranya ya? Nanya temen. Gini, gagal lagi. Gimana caranya lagi? Akhirnya makin berkembang. Ilmu pengetahuan itu makin berkembang karena banyak kegagalan. Ya, banyak kegagalan. Ingat penemu lampu? Siapa penemu lampu? Iya. Di SKM juga di tempat sampah sering saya nemu lampu asrama yang rusak, ya. Ya. Itu katanya ceritanya ya, kita nggak ada yang ngelihat, nggak ada bukti CCTV-nya. Itu katanya yang ke 1000 kali dia coba baru berhasil. Jangan lupa, satu yang berhasil ada 999 kali yang gagal. Ya, maka itu bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan nggak ada yang gagal, pasti jadi. Kalau kita gagal baru berhasil. Ya, tapi kemudian kita berusaha merencanakan sebaik mungkin supaya misalnya dari 10 rencana 9 berhasil, satu aja yang gagal. Ya, itu kemajuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Bagaimana jika hidup tidak punya rencana? Ya, mungkin ada kita yang kemarin kan AYF kaum rebahan, ya kan? Orang Indonesia banyak nih yang gini nih, santai-santai saja. Kesannya berpasrah diri, padahal bukan berpasrah diri, nggak punya rencana. Ya, no planning, no goal. Bagaimana jika hidup tidak punya rencana? Hampir pasti auto gagal. Memang kalau kita mau perdebatkan bisa dibilang, loh apa gagalnya? Kan saya nggak punya rencana. Ya, harusnya yang gagal itu adalah punya rencana tapi tidak berhasil. Itu baru gagal. Alat ukurnya apa? Ya, itu kalau secara filosofis bisa kita perdebatkan. Tapi yang pasti orang yang tidak punya rencana pasti tidak berhasil. Kenapa? Alat ukurnya apa? Saya hidup baik-baik saja kok, walaupun nggak punya rencana. Saya dikasih makan sama papa mama saya disekolahkan sama orang tua saya, ya. Tapi kalau nggak punya rencana, sudah pasti tidak berhasil karena tidak ada alat ukurnya. Bagaimana mau mengukur kamu berhasil atau gagal? Dari rencana. Karena itu orang yang tidak berhasil dengan kata lain orang gagal, ya. Walaupun alat ukurnya tidak ada, ya. Alat ukurnya tidak ada. Tapi karena tidak berhasil, pasti tidak berhasil. Maka bisa dia dikatakan gagal. Mengapa ada orang yang tidak punya rencana? Ya. Karena tidak punya tujuan. Ya. Karena tidak punya tujuan. Nah, dalam ilmu psikologi, orang-orang dengan temperamen tertentu dekat dengan yang seperti ini. Saya termasuk. Ya, orang temperamen yang plekmatik. Ya, yang juara ini temperamen plekmatik, ya.
Karena ini orang yang slow, tenang, tidak berambisi. Di satu sisi baik, ya. Di satu sisi baik, nggak suka kompetisi itu orang pasti senang, ya, karena mudah dikalahkan dia, ya. Tapi di sisi yang lainnya lagi nggak benar, ya. Banyak orang, nah ini temperamen ini banyak sekali orangnya, ya. Orang yang paling sedikit temperamennya itu sebenarnya kolerik. Karena kalau banyak orang kolerik, Perang Dunia Ketiga udah dari dulu, ya. Karena orang kolerik apa? Orangnya insist, kalau dia punya mau, dia punya rencana, harus jadi. Nah, banyak berhasilnya, tapi berbahaya juga di sisi lainnya. Makanya nggak ada satu temperamen yang paling sempurna, ya. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, nggak punya target, kita nggak akan bikin rencana. Mau ngapain bikin rencana? Rencana itu adalah supaya mencapai target. Tadi yang saya bilang, ada visi, mencapainya ada misinya, ada rencananya. Ya, orang nggak punya ambisi. Ya, lalu kan kadang kita menilai ambisi begitu negatif. Loh, boleh nggak orang punya ambisi? Boleh nggak? Boleh. Ya karena kamu bilang boleh, bolehlah. Hah? Hanya orang mati yang nggak punya. Iya ya. Punya, cuman gagal ambisinya. Ya. Punya ambisi salah nggak? Ya tidak salah. Yang salah adalah selalu bersikap ambisius. Kalau udah ambisius itu dia mengerahkan segala daya upaya supaya ambisinya terjadi dengan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh orang. Ya, termasuk menyingkirkan orang, memfitnah orang, menjatuhkan orang dari posisinya supaya karena dia kepengen duduk di posisi itu. Nggak bisa cara yang baik, cara yang nggak baik. Itu namanya ambisius. Ya. Tapi kalau nggak punya ambisi, udah susah. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Kalau Tuhan tentukan kamu jadi akuntan, kamu nggak mau jadi akuntan, ya susah. Ya, kalau Tuhan mau kamu jadi hamba Tuhan, kamu nggak mau, ya nggak bisa. Maka ambisi itu harus ada. Ya, ambisi itu harus ada. Oke, lanjut. Mengapa rencana bisa tidak terlaksana? Ya. Mengapa? Karena faktor internal. Ya, Amsal 15 ayat 22. Nggak usah kita baca, ya, habis waktu. Faktor internal apa? Rencananya nggak bagus, rencananya jelek. Ya. Misalnya orang kita kerja kontraktor, musim hujan kita kerja, ya hujan melulu. Ya, kita borong proyek 3 bulan harus jadi. Selama 3 bulan hujan terus, nggak jadi, kena penalti, bangkrut. Ya, ada ya orang yang saya tahu seperti ini, akhirnya bangkrut. Ya mungkin apa? Ini anggapan saya, dia ambisi karena jadi kontraktor tuh bisa untung banyak, bisa buntung juga, ya, bisa kalah banyak. Ya kita harus bisa menghitung musim hujan kita proyek bayar gaji orang, gaji tukang, dia harus dibayar terus. Ya, akhirnya karena sering hujan, sering gagal kerja, batal kerja, gaji harus dikasih, proyek mangkrak, akhirnya tidak dibayar oleh yang nyuruh karena apa? Karena nggak sesuai janji, bahkan kena penalti, bangkrut lah. Ya, itu faktor internal, rencananya lemah. Ya saya pernah nonton satu acara, saya lupa nama acaranya, pokoknya masak-masak. Ya masak-masak. Salah satu jurinya kalau nggak salah suaminya si Maya ya, Maya Estianti. Jadi orang ini harus membuat satu produk kuliner yang dia buat original dan harus ada proposalnya. Itu bagaimana dia nanti mengembangkannya, apa keunikan ciri khas dari masakannya, dan bagaimana dia memasarkannya, semuanya harus lengkap. Nanti dinilai, siapa yang juara adalah orang yang dinilai kemungkinan berhasilnya paling tinggi. Itu kekuatan rencana. Ya, kekuatan rencana. Dan itu orang yang menang langsung dikasih hadiah, dikasih modal. Ya bahkan kadang ada jurinya, udah kamu saya modalin. Ada yang gitu kasusnya. Saya lupa nama acara, cuma sekali nonton. Itu yang dilihat apa? Kekuatan rencananya. Wah ini rencananya detail banget, gini-gini, dia mau begini-begini. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Ya, maka walaupun belum dilakukan nanti itu, ya, tapi dengan kekuatan rencana yang sudah terstruktur dengan baik, maka kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Bisa nggak gagal? Bisa. Ya, tapi semakin orang merencanakan dengan komprehensif, semakin probabilitasnya itu lebih tinggi untuk
mencapai keberhasilan, ya. Itu faktor internal. Lalu ada faktor eksternal. Ya, tentu Tuhan bekerja atau Tuhan mengizinkan, bisa kehendak Tuhan, bisa izin Tuhan. Ya, melalui berbagai-bagai hal rencana bisa gagal. Karena faktor manusia jelas, ya. Kalau ada orang bunuh kita, ya cita-cita kita batal semua. Ya kan? Karena hewan bisa, ya kan? Lagi pergi camping dimakan harimau. Ya. Mati dia, gagal rencananya. Karena tumbuhan bisa nggak? Bisa, ya, bisa kena lumpur hidup orang tenggelam, ya. Lagi jalan nabrak pohon, mati, ya, gagal dan lain-lain. Benda mati bisa nggak menggagalkan rencana? Bisa, ya. Orang nabrak separator busway, ya, hancur mobilnya, meninggal, ya. Saya kemarin nabrak separator busway. Ya, kaki saya luka-luka, ini pun masih sakit, cuman nggak apa-apa. Karena apa? Karena nggak ngebut, ya. Karena nggak ngebut. Akhirnya gagal salah satu rencana di hari itu, ya. Tapi ya Tuhan masih tolong, ya. Tuhan masih tolong, sehingga kita nggak sampai cedera yang parah, ya. Jadi Tuhan bisa lakukan rencananya, ya. Contohnya apa? Pembangunan Menara Babel. Itu mereka tuh udah rencana, mereka bakar batu bata baik-baik. Bayangkan di zaman itu ribuan tahun lalu loh. Mereka bilang, mari kita bakar batu bata dengan baik. Lalu muncul ide berikutnya, mari kita membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Tentu nggak dibilang berapa meter ya. Saya sih nggak yakin tingginya sampai setinggi Monas. Yaitu ribuan tahun lalu ya. Tapi setidaknya apa? Mereka punya rencana, mereka udah mulai membangun. Lalu Tuhan pikir, karena Tuhan melihat kecongkakan manusia, Tuhan bilang apa? Kalau begini mereka nanti apa yang mereka rencanakan berhasil. Bukan karena Tuhan tidak mau manusia berhasil, tapi karena manusia itu cenderung mau menyamai Allah. Ya, kalau udah hebat itu penyakit manusia, kecongkakan, kesombongan. Maka Tuhan kacau balaukan. Sehingga rencana yang sudah hebat, yang matang digagalkan oleh Tuhan. Ya, kadangkala Tuhan sengaja menggagalkan rencana kita. Walaupun kita udah doa puasa. Ya. Tapi ya kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Waktu saya naksir istri saya, kompetitor saya dulu masih belum pacaran ya, masih PDKT. Ini peminatnya bukan cuma satu, ya. Jadi ada kompetitor saya. Ada yang ngegas, belum boleh pacaran sudah memulai serangan fajar, ya, dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan doa puasa. Ya kan? Kan orang-orang estetik kadang gitu, nggak mempan dengan kekuatan manusia, bom dengan doa. Ada dosen yang ngajarin gitu, bom dengan doa, bahasanya radikal banget kan. Akhirnya puasa. Saya nggak pakai puasa karena saya nggak bakat itu ya. Tapi saya yakin kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Ternyata dalam kasus itu saya yang jadi. Ya, dalam kasus itu. Ya, dalam kasus lainnya mungkin dengan doa dan puasa bisa jadi juga. Ya, maka beda-beda. Artinya apa? Kita boleh merencanakan segala sesuatu, termasuk PDKT sama orang yang kita anggap ini kayaknya yang dari Tuhan deh. Ya, tapi kalau nggak jadi, jangan frustasi ya. Waktunya udah tinggal 3 menit. Oke, ada kata-kata bijak. Ini karang-karang ya. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Lalu dari Mbak Teni ini, ya, gagal membuat rencana berarti membuat rencana untuk gagal. Ya, saya sederhanakan. Gagal berencana artinya berencana gagal. Ya. Nah, ini baca artikel ya. Ada artikel bagus sekali isinya. Libatkan Tuhan dalam perencanaan ya. Pendeta Gelen Marpaung yang tulis. Tahun 2021 dari STT dulu saya tulis ini. Ya, baca gri.or.id. Sapaan Gembala 6 Februari 2021. Ya, judulnya libatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini membahas Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Oke, slide terakhir aplikasi tapi banyak nih. Cepat aja ya. Pautkan hati dan pikiran pada tuntunan Tuhan, ya. Karena apa? Orang yang dekat dengan Tuhan most likely kemungkinan besar dia merencanakan bukan yang jahat, yang baik, yang benar. Ya, maka kok pertamanya pautkan hati dan pikiran? Ya iya, itu menentukan karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Lalu tentukan tujuan, goal setting ya, yang memuliakan Tuhan. Jangan banyak triknya ya. Lalu buat rencana sekomprehensif mungkin untuk mencapai tujuan, untuk meminimalisasi faktor kesalahan internal. Itu tadi kekuatan rencana supaya rencananya itu
kuat. Ya, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan karena Dia penentu keberhasilan. Nah, kadang orang karena berhasil, apalagi sekarang kan orang-orang sukses pasti ditanya, apa rahasia kesuksesan? Pasti saya semua. Saya membuat planning dengan baik. Saya ini, saya semua. Akhirnya dia sombong. Akhirnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya di hadapan manusia dia sukses, di hadapan Tuhan dia gagal. Nah, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Karena itu Mother Teresa dulu berkali-kali mau dikasih Nobel, dia tolak. Dia takut nanti dia merasa hebat. Ya, itu sikap yang bagus ya. Kita kerja sekeras mungkin, tapi hati serendah mungkin. Keberhasilan suatu rencana adalah demi kemuliaan Tuhan. Kalau rencana kita gagal, itu adalah demi perbaikan dan kemajuan kita di masa depan. Jadi jangan kecewa, jangan marah kalau gagal. Padahal saya udah berdoa, Tuhan, kok gagal? Ya itu kehendak Tuhan, yang penting kita berusaha sebaik mungkin. Artinya apa? Selalu ada ruang untuk berkembang. Nah, itu juga satu moto hidup yang bagus ya. Selalu ada ruang untuk berkembang. Termasuk kalau kita berhasil, termasuk kalau kita lulus summa cum laude, IPK 4,0. Wah, udah mentok itu mah nggak bisa lebih baik lagi, bisa jadi dosen. Ya lebih baik lagi. Ya, jadi selalu ada ruang untuk berkembang sehingga kita tidak pernah berpuas diri. Jadi nggak ada mentoknya hidup ini. Tuhan bisa bawa kita lebih tinggi lagi. Maka jadikan itu moto dalam hidup kita. Selalu ada ruang untuk berkembang, baik kita gagal maupun berhasil. Nah, ini sindiran tadi, orang jahat saja berencana. Masa kan orang percaya tidak punya rencana? Apa kata dunia? Ya, itu kata-kata Naga Bonar dulu. Nah, ini kalimat terakhir. Teruslah berencana atau apa? Datanglah bencana. Ya, kalau nggak berencana, kemungkinan besar datang bencana. Ya. Kalau naksir orang nggak nembak-nembak nggak bakalan jadian, ya kan? Jadi seperti itu. Teruslah berencana, ya entah berhasil entah gagal. Kalau nggak ada rencana sudah pasti bencana.